Selamat pagi, saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan, dimanapun saudara berada. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sabtu 21 Mei 2022, kita jumpa lagi untuk bersama-sama menerima berkat yang telah Tuhan siapkan lewat renungan yang berjudul Arti Disiplin Bapa. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari surat Ibrani pasal 12 ayat 4-10. Yang akan kita baca sekarang adalah Mazmur 119 ayat 71. Demikian bunyinya. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Saudara-saudara, bicara tentang disiplin. Tidak ada orang yang senang didisiplin, sebab disiplin merupakan proses yang menyakitkan. Tetapi kita harus meluruskan pandangan bahwa proses pendisiplinan bukanlah hukuman yang didasarkan pada kemarahan atau kebencian, tetapi cara untuk memperbaiki karakter yang jelek. Ada seseorang yang dulunya menganggap disiplin itu kejam, karena sangat menyakitkan. Tuhan mendisiplin dia ketika ia merasa bahwa ia adalah seorang yang paling dapat diandalkan di tempat ia melayani. Tanpa campur tangannya, maka tidak ada kegiatan yang berjalan dengan baik. Dan ia menganggap bahwa semua orang menyenanginya karena ia mempunyai kemampuan, talenta, dan luas dalam bergaul. Suatu hari, hati orang ini sakit ketika mengetahui beberapa teman sepelayanan mulai menolak dan membencinya. Semakin hari, ia merasa semakin banyak orang yang menunjukkan sikap yang memusuhinya. Ia sangat tersiksa dengan berbagai bentuk penolakan yang mereka tunjukkan. Setahun lamanya, ia merasa tertekan karena penolakan itu. Pada suatu hari, ia memutuskan untuk berdiam dan mengintrospeksi diri. Saat itulah ia menyadari bahwa sebenarnya ia sombong. Ia minta ampun pada Tuhan dan berdoa agar Tuhan memampukannya bertahan melalui proses penghancuran kesombongan itu. Pengalaman tersebut mengajarinya untuk tidak bersandar pada kekuatan, talenta, ataupun kemampuannya. Setelah ia melewati pengalaman pendisiplinan itu, maka ia dapat menerima bahwa tiap-tiap proses pendisiplinan pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita. Tetapi setelah proses pendisiplinan itu selesai, maka hasilnya adalah kedewasaan karakter. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 5-7, Paulus berkata, "Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya?" Saudara-saudaraku, Allah adalah Bapa yang penuh kasih. Dia tidak akan mendisiplin atas dasar kemarahan, tetapi atas dasar kasih. Karena Bapa ingin agar kita menjadi pribadi yang dewasa. Pendisiplinan bukanlah hal yang negatif, karena pendisiplinan menolong kita mengerti sikap dan karakter yang benar. Pendisiplinan akan efektif membentuk kita menjadi pribadi yang rendah hati jika kita mau dibentuk lewat penghancuran, kekerasan hati dan kesombongan. Karena itu bersyukurlah jika Bapa sedang mendisiplin kita, karena itu artinya Dia masih peduli pada kita. Sebaliknya, ketika kita tidak lagi mengalami pendisiplinan, maka kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah Dia sudah tidak peduli lagi pada kita karena kebebalan kita? Memang
tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kemurahan, kasih sayang Tuhan terhadap kami rasakan setiap saat dalam hidup ini. Demikian pagi hari ini kami telah menerima nasihat yang Tuhan sampaikan lewat renungan yang telah kami dengar. Dan biarlah Roh Kudus menanamkan apa yang telah kami terima pagi hari ini di dalam hati sanubari kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang siap untuk menerima disiplin agar karakter kami semakin sempurna di hadapan Bapa. Kuatkanlah Bapa pada saat kami mengalami pendisiplinan yang Kau kerjakan dalam hidup kami, sehingga kami tidak berontak, tetapi dengan rendah hati kami merelakan hidup kami didisiplin, diajar oleh Bapa, sehingga kami benar-benar menjadi anak-anak Allah yang memiliki sifat-sifat dan karakter seperti Yesus. Terima kasih Bapa, karena Engkau mempedulikan kami. Walaupun kepedulian itu kadang-kadang harus kami alami lewat disiplin yang tidak menyenangkan, tetapi dengan demikian kami tahu bahwa Engkau peduli terhadap kami dan Engkau mengasihi kami sebagaimana seorang ayah mengasihi anaknya. Terima kasih Bapa di surga, kuatkanlah kami, berikan kepada kami hati yang penuh damai sejahtera, sehingga kami tekun menjalani proses pendisiplinan sampai hal itu membuahkan hasil yang begitu indah di hadapan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pendisiplinan oleh Bapa mendatangkan kedewasaan bagi anak-anaknya. Selamat berakhir pekan, saudara. Biarlah kita menggunakan waktu-waktu yang ada untuk lebih banyak merenungkan kasih Tuhan, walaupun mungkin keadaan kita sedang berada di dalam proses pendisiplinan yang menyakitkan. Tuhan akan selalu menyertai, memberikan kekuatan, dan memberkati kita semua. Amin.